Selamat pagi, Shalom. Apa kabar di pagi nih? Baik, puji Tuhan ya. Pagi ini saya mau baca firman Tuhan, lanjutan dari pembacaan Alkitab kita, sekaligus mengambil beberapa inti pelajaran perenungan dari kitab tersebut, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang kelima ya. Kisah Rasul pasal yang kelima, hari ini kita baca ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan ya. Selamat pagi hotline Pane ya, Tuhan berkati. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang yang mereka disembuhkan. Iya, luar biasa pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Dari Kisah Rasul pasalnya yang kelima ini ya. Sangat luar biasa. Di sana disebutkan bahwa ada tanda dan mujizat. Okay. Tanda dan mujizat ya. Joel Siombing, Pak Bonar Lumaraja, Tuhan Yesus berkati ya. Tanda dan mujizat ya, pelan-pelan kita pelajari firman ini ya. Kita fokus dulu pada hari ini membaca ayatnya yang pertama dari pembacaan kita pada hari ini, secara khusus dari ayat 12 ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Kemarin saya menuliskan sebuah tulisan di Facebook ini, masih adakah mujizat dan tanda sekarang? Ya, terima kasih untuk komen dari beberapa teman. Ya, hampir 100%, 99% mengatakan masih dong, masih ada. Sebetulnya saya sengaja mempertanyakan itu sebetulnya untuk mempertanyakan diri saya dan kita semuanya. Masih adakah tanda dan mujizat yang diperbuat oleh gereja pada akhir-akhir ini? Tanda ya.
bicara mengenai tanda itu, kata kamus, tanda itu semeion ya. Semeion untuk menunjukkan identitas. Semeion itu adalah apa semeion? Semeion itu ya suatu tanda keajaiban atau kejadian yang tidak biasa-biasa ya. Sedangkan mujizat itu apa? Keajaiban yang dilakukan oleh siapa saja. Mau dipakai kata di sini teras kai semeion ya. Apakah tanda ini masih ada dalam gereja? Ini sebenarnya tantangan bagi gereja sekarang, termasuk bagi saya. Karena ada orang yang mengatakan begini. Ini dari temannya. Jika tidak adalah semeion, keajaiban-keajaiban di dalam gereja, sesungguhnya itu adalah salah satu bukti bahwa orang yang melayani itu tidak terbukti keasliannya. Wah, ini tantangan ya. Tidak terbukti keaslian dari orang yang diutus itu. Apakah dia diutus oleh Tuhan, dia utus oleh Yesus dalam pelayanan enggak? Jadi tidak terbukti. Simon Yobada ya. Kalau Simon Yobada sih masih terbukti. Ya, masih ada enggak tanda dan mujizat di dalam gereja? Pertanyaan ini tentunya saya belum bisa jawab pada hari ini. Nah, orang bisa saja bilang masih ada, tapi mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana tanda dan mujizat di dalam gereja? Sekaligus bagaimana kita menjawab? Mana bukti bahwa kamu diutus oleh Tuhan dalam pelayanan? Kenapa seperti itu? Karena memang Tuhan Yesus kan bilang, aku mengutus kamu kan, mengutus dan melengkapi dengan tanda-tanda dan mujizat. Bahkan kalau kita serius membaca Alkitab, satu saat kan Yohanes Pembaptis pernah meragukan apakah benar Yesus itu yang diutus ya. Apakah benar Yesus itu yang dia sudah pernah berkhotbah, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Selamat pagi Amang Napoleon ya. Apakah benar Yesus itu yang diutus? Karena Yohanes Pembaptis ragu-ragu tentang Yesus. Sampai Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya kepada Yesus, benarkah engkau yang diutus itu? Padahal Yohanes sudah pernah berkata, membuka tali kasutnya aku tidak layak, dia yang diutus, anak domba Allah. Apa yang dikatakan Yesus menjawab utusan murid itu? Sederhana kan? Yesus berkata pada mereka, pergi, kamu pergi. Katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu dikatakan Yesus. Yesus nggak bilang begini, benarkah? Ketika ditanya dia, benarkah engkau yang diutus itu? Dia bilang, benar, ini aku enggak. Yesus malah mengalihkan pikiran mereka. Katakan pada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini lewat perenungan yang luar biasa dari urutan pembacaan kitab Kisah Para Rasul, khusus ayat 12 dari pasal 5 ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi masih adakah mujizat? Masih adakah tanda?
Gereja pada zaman akhir ini perlu dan harus mengadakan tanda dan mujizat, sehingga orang diyakinkan benar bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Lewat tubuh Kristus, tangan diletakkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, berita pembebasan disampaikan. Karena itu tantangan bagi saya, tantangan bagi kamu, tantangan bagi hamba-hamba Tuhan. Ayo mari kita adakan mujizat, adakan tanda-tanda di dalam pelayanan kita. Sehingga orang berkata, wow, benar, ada Yesus di dalam rumah ini. Semoga ini menjadi perenungan buat saya dan buat hamba-hamba Tuhan dan juga buat jemaat. Bagi jemaat tentu kamu semuanya, ayo berdoa. Berdoa supaya tanda-tanda dan mujizat menyertai pelayanan gembalamu, menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan bagi hamba Tuhan tentu ada satu tantangan. Mari kita sungguh-sungguh terkonek dengan Tuhan. Koneksi dengan Tuhan itu, maka Tuhan Yesus akan mengadakan mujizatnya. Doa saya pada pagi ini adalah, lewat bayangan ini kamu yang mendengar, kamu disembuhkan. Karena itu dalam nama Yesus aku berkata, siapapun yang melihat, kau yang lemah kuat hari ini, kau yang sakit sembuh, engkau yang lumpuh bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Orang buta melihatlah dan menjadi tahir, tuli mendengarlah. Dan gereja, hamba Tuhan, jangan takut mendoakan yang sakit. Jangan takut meletakkan tangan bagi yang sakit. Itu penting sekali terjadi dalam gereja. Kiranya Tuhan tolong kita lewat perenungan ini, kita ditantang. Saya pun ditantang. Bagaimana saya, how to perform the miracle and signs. Bagaimana saya membuktikan bahwa Yesus ada di saya, bahwa ada mujizat, dan mujizat itu harus dinyatakan. Karena itu, doakan yang sakit, doakan yang lemah, buktikan bahwa Tuhan menyertai, dan di ujung tangan kita, ketika kita berdoa, Tuhan berkati. Bagimu yang sakit, ulurkan tanganmu, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat tayanganku pada hari ini. Kemarin saya tidak tayang karena ada sesuatu yang harus dikerjakan pagi-pagi. Tapi ketika saya baca firman ini, ini waktunya gereja. Jangan lupa buktikan bahwa Yesus menyertai pelayanan kita. God bless you. Sampai jumpa lagi pada hari yang akan datang. Share kepada jemaat atau kepada hamba Tuhan, dan biar tantangan ini terus menantang kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. God bless you.